Oke teman-teman, setelah kalian melakukan galbay atau gagal bayar di suatu pinjol tertentu, itu biasanya akan ada tingkatan-tingkatan penagihan ya yang dilakukan oleh pinjol itu sendiri ataupun nanti melewati DC lapangan. Dan dalam video kali ini saya akan membahas timeline nyata setelah kalian galbay dari hari pertama sampai hari ke 180 atau sampai 6 bulan ya guys ya. Jadi akan kita bahas secara satu persatu. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa cara kerja pinjol itu memang seperti itu guys. Mereka sudah mempertimbangkan profil risikonya, ya, risk return-nya itu sudah mereka pertimbangkan dengan baik dengan ketika mereka mengatur bunga, denda, dan sebagainya itu. Jadi di awal itu mereka sebenarnya sudah tahu bahwa nanti pasti ada saja yang galbay. Oke. Nah, kalau seperti itu, maka kalian galbay itu memang sudah termasuk profil resiko mereka. Jadi kalian jangan panik, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri atau sampai melakukan hal-hal yang di luar batas normal ya guys ya. Misalnya sampai ya kalian tahu sendirilah jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Karena pinjol ini sebenarnya bukan masalah besar. Kadang yang membesar-besarkan itu adalah pikiran kita sendiri. Toh ketika kita tidak bisa bayar hutang, kita itu tidak akan diapa-apain oleh pemerintah ya teman-teman. Kita itu dijaga, harga diri kita itu dijaga. Bahkan kita diancam saja nggak boleh teman-teman. Kalau sampai kalian menerima ancaman atau intimidasi, kalian nanti bisa melaporkan. Nanti ya di video selanjutnya saya akan membuat cara melaporkan jika ada DC lapangan yang berlebihan dalam menangani kalian. Oke, langsung saja. Dari time frame 1 sampai 7 ya, di minggu pertama setelah kalian galbay, biasanya itu telepon mulai intens tapi nadanya masih sopan ya guys. Jadi enaknya itu masih soft spoken lah mereka itu. Belum terlalu yang mengintimidasi atau mengirim ancaman dan sebagainya itu belum. Oke, nah dimulai minggu kedua sampai 1 bulan ya, biasanya sistem itu sudah mulai membaca guys. Ya, mereka mengkategorikan apakah respon kalian itu terlihat takut atau khawatir atau panik ya, atau biasa aja. Atau mungkin kalian itu tipe orang yang bisa ditekan atau yang tidak gitu. Kenapa dikategorikan? Karena semakin kalian panik ya, orang yang gampang panik, gampang khawatir, gampang takut, kalian nanti akan menjadi sasaran empuk para DC lapangan itu, guys. Ya, jadi saya sarankan kalian tuh harus kuat untuk menahan mereka, menghadapi mereka, karena kalian nggak salah, guys. Kalian tidak salah, pinjol ya sudah pinjol-pinjol aja orang mereka yang nawarin kita pinjaman online ya kan. Bahkan ya, bahkan saya dulu di awal-awal itu teman-teman, saya pernah mau baru mendownload belum pinjam, lalu saya hapus lagi aplikasinya karena saya kurang suka. Itu tuh saya setiap hari masih ditelepon gitu. Ditelepon untuk apa? Untuk ditawari pinjaman. Kayak saya udah nggak minat nih, kenapa kamu kok jadi nawar-nawarin gitu. Nah, ketika ditawar-tawarin orang mereka sendiri yang nawarin, kok ternyata kita akhirnya minjam dan gagal bayar, ya itu kan termasuk profil resiko mereka. Ya lu sendiri yang nawarin kok, kan kayak gitu ya logikanya. Jadi, apakah saya menyarankan tidak membayar hutang? Tentu saja no ya guys ya, big no. Hutang harus dibayar, tapi tidak harus dipaksa. Kalau memang belum punya, ya udah mau gimana lagi. Jadi tetap tenang saja ya teman-teman. Oke, dan biasanya di bulan pertama sampai bulan kedua, oke, itu mulai mereka itu mengancam guys, mulai ada ancaman-ancaman, nanti datang ke kantor, ancaman sebar data, atau mungkin mereka itu mengirim foto lokasi ini saya sudah di depan, saya nanti datang bawa pasukan gini-gini, bawa teman-teman debt collector dan sebagainya. Mereka mulai mengancam. Tapi ingat teman-teman, mereka itu hanya mengancam saja.
Kenapa demikian? Karena mereka itu dilingkupi dan diatur oleh undang-undang, guys. Kalau sampai mereka itu melakukan kecerobohan, misalnya mereka itu sampai mengintimidasi atau sampai mengancam ya, atau bahkan sampai menyebar data kita, maka mereka itu akan kena sanksi dan pinjolnya itu bisa kena resiko ditutup oleh pemerintah, teman-teman. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Mereka itu sangat ketat sekali diatur oleh undang-undang. Jadi harga diri kita, data kita, semuanya itu aman, teman-teman. Ya. Nah, biasanya di hari 60 sampai 90 ini apa guys? Biasanya mulai berkurang ya, teman-teman. Mungkin orang berpikir semakin lama galbay akan semakin dikejar, padahal enggak guys. Kalau udah terlalu lama galbay, biasanya orang yang DC lapangannya itu udah capek gitu ya. Mereka itu biasanya lebih fokus ke target-target lain yang lebih mudah diintimidasi gitu. Kalau kalian itu tetap tenang, santai ya, dia tidak mudah diancam, tidak mudah ditakut-takuti, tidak mudah dikasih intimidasi gitu, mereka itu biasanya akan males lah guys, mereka akan menagih klien-klien lainnya ya. Nah, di sesi selanjutnya, yaitu setelah bulan ketiga sampai seterusnya, biasanya itu kalian sudah tidak dianggap nasabah aktif. Apakah ini otomatis hutang kalian lunas? Tentu tidak ya teman-teman. Hutangnya tetap ada dan biasanya itu akan menurunkan kredit skor kalian, teman-teman. Dan nanti biasanya akan mempersulit ketika kalian ingin mengajukan pinjaman ya, pinjaman yang bentuknya kredit atau rumah ya, mungkin bentuknya atau kendaraan dan sebagainya. Dan nanti ya setelah bulan keempat sampai bulan ke-6, biasanya itu jelas ya, teror sudah mulai berkurang, kemudian prioritas penagihan itu turun ya, kayaknya DC lapangan itu udah mulai capek dan sebagainya ya guys ya. Oke, seperti itu saja timeline yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ini selanjutnya ada data-data yang saya kumpulkan, kalian bisa baca sendiri. Intinya kalian jangan takut untuk menghadapi DC ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.